Oke, Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian. Ya, bertemu kembali dalam channel Sola Gracia Ministry. Pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian oleh Bapak Lukas Iput Saputra, di mana beberapa tahun yang lalu dia mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan sekarang dia boleh mengalami jamahan Tuhan, berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita akan dengarkan bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup beliau sampai sekarang ini, dan beliau dipakai untuk share dalam kebenaran firman Tuhan untuk banyak orang terberkati melalui share firman Tuhan. Oleh karena itu saya serahkan Saudara Lukas untuk bisa bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Salam, puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Nathan, Bu Nathan, juga untuk semua teman pelayanan karena saya disediakan tempat untuk bersaksi. Memang kemarin tepatnya saya tuh seperti diingatkan Tuhan, kamu bersaksi ya, kamu katakan ke semua orang bagaimana kamu bisa bangkit menghadapi masalah yang memang tidak mudah sih buat saya. Jadi saya akan ceritakan saja. 10 tahun yang lalu kira-kira saya mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut saya mengalami patah tulang leher kalau dokter tahu di C5 namanya. Jadi patah tulang leher ini berpengaruh terhadap motorik dan saraf sentuh saya. Jadi saya tidak bisa bergerak dari leher ke bawah dan juga tidak bisa merasakan dari leher ke bawah. Jadi semua buang air atau apa tidak terasa, tidak bisa menahan dan juga tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bergerak, tangan juga tidak bisa bergerak, hanya kepala saja, leher saja yang bisa bergerak waktu itu karena saya harus tiduran di rumah sakit sekitar 2-3 bulan. Ya saya lihat saja di atas saja, lihat atas terus karena nggak bisa kalau noleh pun terbatas karena kalau dulu di rumah sakit pakai penahan leher itu semuanya nggak bisa bergerak, tangan juga nggak bisa bergerak. Kemudian jadi ketika saya misalnya digigit nyamuk atau apa di leher itu masih terasa, tetapi ya nggak bisa garuk atau nggak bisa apa-apa. Ya cuman saya tahan saja sampai saya melihat di ternit langit ada laba-laba kecil sampai besar setelah di rumah sakit waktu itu. Tapi ya nggak bisa bergerak. Kemudian setelah saya di rumah sakit, saya terpaksa pulang paksa karena biaya yang sudah tidak ada lagi. Kemudian ibu saya juga kesulitan makan di rumah sakit, sehingga kami minta pulang paksa. Waktu itu dokter berkata kepada keluarga saya bahwa anak ibu tidak mungkin bisa sembuh, tidak mungkin bisa ya seperti ini terus. Maksudnya dalam arti saya tidak mungkin bisa duduk, tidak mungkin bisa aktivitas lagi. Memang waktu itu keadaan saya sangat buruk sekali. Jadi ketika saya pulang paksa, di atas pinggul saya itu ada luka yang sebesar mangkok karena nggak bisa miring, nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya luka itu semakin lebar dan kami tidak punya biaya untuk membeli obatnya. Kemudian kami hanya membeli obat generik yang salep waktu itu 8.000. Tetapi puji Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja. Ternyata itu bisa menutup luka saya, bahkan bisa menimbulkan sel sehingga kembali normal seperti biasa. Ini suatu mukjizat pertama yang saya alami. Kemudian memang saya waktu itu belum bisa miring, jadi kalau saya tiduran terus maka akan bisa luka lagi. Sehingga saya terpaksa setiap 2 jam dimiringkan ibu saya dengan diganjal bantal supaya tidak kembali lagi. Jadi setiap miring ke kanan atau kiri saya diganjal bantal. Tangan juga tidak bisa bergerak. Jadi semuanya saya hanya diam saja. Berapa orang berkata saya itu mayat hidup. Ada juga yang waktu itu menghina, ya biasalah. Waktu itu bilang saya bayi tua karena memang nggak bisa apa-apa. Semua saya lakukan aktivitas di atas tempat tidur.
dan itu sangat luar biasa. Seringkali saya harus tidur dengan kotoran saya sendiri karena saya tidak mungkin panggil orang tua saya di saat malam-malam. Dalam hati saya kasihan, tetapi semua itu saya jalani. Masalah yang sangat berat bertubi-tubi datang. Kemudian orang yang saya cintai, sahabat-sahabat saya mulai meninggalkan saya semua. Mereka lama-lama jenuh mungkin karena melihat keadaan saya yang sudah tidak ada harapan. Mungkin juga saudara saya, mereka juga tidak tega untuk membuang saya, tetapi saya dirawat dengan sekedarnya saja karena biaya dan berbagai macam hal. Kemudian setelah itu tidak berapa lama kemudian istri saya datang, yang dulu sudah berpisah sudah lama dengan saya, tetapi memang belum ada kejelasan. Dia datang dengan saudaranya. Oh ya maaf, ganti dulu ya. Jadi istri saya datang, kemudian dia meminta saya untuk menandatangani surat cerai. Ya karena saya tahu kalau dalam keadaan seperti ini tidak mungkin saya bisa memberi nafkah, tidak mungkin saya bisa melakukan apa-apa. Maka saya setuju saja. Walaupun saya nggak bisa tanda tangan sih sebenarnya, karena tangan tidak bisa bergerak. Maka ya sudah, saya terserah kamu mau apa. Tetapi ini pukulan masalah yang sangat berat buat saya. Saat saya dalam keadaan seperti itu, dihina, direndahkan, bukan hanya seperti itu, bahkan saya ditinggalkan. Orang-orang yang saya cintai, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, semua meninggalkan saya. Saya hanya sendirian. Saya tidak punya siapa-siapa. Seringkali saya jatuh dari tempat tidur atau ketika saya ditidurkan di atas kursi, saya jatuh dan tidak bisa bangun. Sementara waktu itu rumah kosong, tidak ada yang menolong saya. Saya diam saja. Saya putus asa, saya ingin bunuh diri, tapi saya nggak tahu caranya karena nggak ada yang bisa saya lakukan. Tangan pun tidak bisa saya gerakkan. Disitulah kemudian saya ditangkap Tuhan. Ternyata di balik semua hal yang terjadi itu, di balik semua orang yang meninggalkan saya, masih ada Tuhan. Inilah keajaiban yang luar biasa buat saya. Ketika saya mulai ditangkap Tuhan, saya bertemu Tuhan. Kemudian Tuhan mulai perintahkan saya. Karena saya memang tidak punya teman ngomong, jadi otomatis saya dalam tanda kutip agak gila sendiri, saya ngomong sendiri dengan Tuhan. Jadi saya adukan semua masalah saya dengan Tuhan. Dan Tuhan waktu itu suruh saya untuk puasa. Saya puasa 40 hari, kemudian juga saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 40 hari. Saya semua yang diajarkan Tuhan ketika saya puasa itu saya catat dalam memori saya. Kemudian puji Tuhan, luar biasa, jari-jari saya mulai bisa digerakkan, lengan saya mulai bisa digerakkan. Disitulah saya mulai melatih saraf motorik saya. Tangan saya mulai saya angkat, saya gerakkan, saya geser-geser ke samping. Jadi begini, maaf mungkin ini sebagai contoh. Kalau saya dalam posisi tidur, maka tangan saya sejajar dengan badan saya. Karena tangan saya nggak bisa diangkat, saya berusaha gerakkannya, saya gelempang-gelempangkan gitu. Jadi saya geser-geser, terus ke atas, terus saya kembalikan ke kiri, kemudian mulai kuat diangkat. Jadi dari ini ya posisi tidur, saatnya posisi tidur diangkat, saya hitung 5 kali, terus saya latihan sendiri dengan Tuhan sampai akhirnya puji Tuhan tangan saya bisa diangkat. Dan ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya juga sudah kemudian mujizat demi mujizat terjadi. Saya mulai bisa tidur miring, jadi saya bisa miring sendiri, bisa berusaha kalau miring, berarti tangan saya sudah kuat, saya bisa angkat badan saya sendiri, berusaha mepet-mepet tempat tidur, dan bisa sandaran ke tembok, kemudian bisa duduk sendiri. Ini sebuah mujizat demi mujizat yang saya alami bersama Tuhan. Memang saya nggak kemana-mana, nggak ke rumah sakit atau kemana, karena saya memang tidak punya dana waktu itu. Kemudian setelah itu saya diingatkan, dulu saya masih punya HP. Waktu itu HP Nokia lama 6600 yang jadul itu.
Tetapi HP itu rusak sebenarnya. HP itu kalau menghidupkan, tombol powernya sudah nggak ada. Jadi kalau menghidupkan harus pakai gunting. Kemudian seringkali mati sendiri. Nah, disitulah kemudian Tuhan ngomong dalam hati saya, apa yang sudah aku ajarkan, kamu catat dan kamu bagikan. Dan kemudian saya berusaha, saya gunakan HP itu sebagaimana saya bisa. Saya catat semua yang Tuhan ajarkan. Kemudian saya bingung ketika saya ingin membagikan, karena saya nggak bisa kemana-mana. Bahkan ke gereja pun saya belum bisa. Tidak ada yang mau ngajak saya ke gereja. Saya juga tidak bisa membagikan lewat media sosial karena saya tidak punya pulsa dan banyak hal yang lainnya. Tetapi luar biasa, setelah saya mulai mempelajari HP yang saya gunakan itu, ternyata HP tersebut juga bisa untuk Facebook. Maka disitulah saya mulai membagikan apa yang Tuhan ajarkan. Saya tuliskan di Facebook dengan pulsa yang seringkali ketika saya tidak punya pulsa, saya minta ibu saya untuk dibelikan pulsa 5.000, tetapi pulsa 5.000 pun itu saya harus menunggu selama 1 minggu karena seringkali ibu saya tidak punya uang 5.000 rupiah untuk beli pulsa. Nah, disitulah Tuhan mulai bekerja. Saya mulai dipakai Tuhan untuk memberitakan firman di beberapa media sosial, di beberapa grup. Walaupun seringkali saya juga diusir karena saya sebagai pelatar pendidikan saya bukan sekolah teologi, jadi beberapa orang masih tidak bisa menerima. Kemudian ketika saya sering menulis firman itu, renungan itu, HP itu bisa mati sendiri, hang. Sementara menulis itu tidak mudah, kita harus punya mood, harus sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan ke saya. Karena kalau berbeda, orang akan bisa menangkapnya berbeda. Dan ini jadi tidak baik. Maka saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, jangan aku pakai HP ini terus karena sering mati. Jadi saya harus nulis ulang, harus kembali lagi mulai dari awal, sementara itu tidak mudah. Kemudian saya minta ke Tuhan, HP yang lebih baik dari inilah Tuhan. Setingkat di atas ini atau sama dengan ini tapi tidak rusak. Tetapi Tuhan berkata dalam hati saya, aku beri kamu HP Android. Ya, kemudian dalam hati saya tertawa saja. Tuhan itu aneh-aneh saja loh. HP Android untuk beli pulsa 5.000 saja, saya harus nunggu seminggu. Bahkan kalau saya ingin beli apa yang saya inginkan, es teh atau apa, karena memang sakit seperti saya ini seringkali nggak kuat panas. Jadi harus minum es, harus di tempat yang sejuk. Saya harus menunggu saudara datang untuk sekedar memberi saya uang 10.000 atau 20.000 untuk saya beli es teh. Masa saya mau diberikan HP Android? Waktu itu HP Android bukan sesuatu yang murah bagi saya. Ini sangat mahal. Jadi bagi saya ini sangat aneh. Tetapi luar biasa, dalam waktu seminggu tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang berkunjung. Hamba Tuhan berkunjung ini memberi saya uang dalam amplop. Ternyata uang itu cukup untuk beli HP Android. Waktu itu HP Advan S4A. Nah, disitulah saya mulai menulis dengan keterbatasan saya. Mungkin bagi orang yang belum tahu, tangan saya bisa digerakkan, tetapi jari saya tidak. Tentu kalau kita tahu menulis itu pakai jari, bukan pakai tangan ya. Tetapi saya ternyata dikasih hikmat Tuhan. Jadi ketika saya menulis dengan HP, waktu itu HP Android Advan S4A dan Nokia 6600 yang lama itu, tangan saya yang satu memegang HP, kemudian yang satunya lagi menekan. Jadi yang bukan jarinya yang bergerak, tapi lengannya yang bergerak. Sampai sekarang saya masih seperti itu. Disinilah saya mulai bangkit. Ternyata saya tahu rahasia saya bisa dipakai Tuhan. Dan ini saya temukan ketika kemarin saya berdoa bersama teman saya, doa bersama di Elroy jam 4 sore. Waktu itu ketika saya berdoa, saya sedang punya masalah. Saya berpikir tentang masalah saya, masalah ibu saya.
Kemudian saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa fokus ke Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong, jangan bawa masalahmu. Nah, disitulah saya mulai memuji dan menyembah Tuhan dengan fokus ke Tuhan. Saya cerita ini sebenarnya tujuannya seperti ini. Di masa-masa seperti ini, kita semua akan menghadapi berbagai macam masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, karena ini masa yang sangat berat. Virus corona ini berpengaruh bukan hanya dalam social distancing, tetapi juga berpengaruh dalam ekonomi banyak orang. Ini masalah yang sangat berat. Tetapi saya belajar dulu ketika saya menghadapi masalah yang sangat berat, ketika saya tetap fokus pada masalah saya, maka saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak mungkin bisa dipakai Tuhan seperti sekarang. Saya tidak mungkin bisa bangkit dan menerima mujizat Tuhan seperti sekarang. Karena apa? Misalnya, ketika Tuhan perintahkan saya untuk membaca Alkitab, waktu itu tangan saya masih terbatas. Untuk membalik Alkitab saja, saya seringkali pakai leher, kepala, berusaha bagaimana caranya supaya Alkitab ini bisa terbalik. Tapi saya tidak mau fokus. Saya tidak mau berkata waktu itu, Tuhan, aku sendiri masih seperti ini kok. Bagaimana aku bisa melayani Engkau? Bagaimana aku bisa bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan? Tetapi saya tidak mau fokus kepada masalah. Seandainya waktu itu ketika saya diutus Tuhan, saya terus berpikir masalah saya, HP saya yang tidak bagus, yang hang, kemudian fisik saya, jari saya yang belum bisa bergerak, maka saya tidak akan bisa dipakai Tuhan. Begitu juga kemarin yang saya alami. Saya sampai sekarang masih punya masalah. Saya yakin saudara juga punya masalah. Dan mungkin masalah saudara tidak seberat yang pernah saya alami. Jika kita hanya fokus pada masalah, maka kita tidak akan bisa dipakai Tuhan. Tidak mungkin kita akan menerima mujizat Tuhan. Tidak mungkin kita akan tumbuh maju bersama Tuhan. Sekarang puji Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk satu grup, yaitu grup belajar firman Tuhan. Juga ada persekutuan doa di rumah. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan, karena kehebatan Tuhan. Saya masih seperti ini, saya masih terbatas, saya masih tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika saya fokus ke Tuhan, saya tidak mau melihat masalah saya hadapi bersama Tuhan. Saya tidak mau apa yang ingin Tuhan maju dalam hidup saya kemudian dihambat oleh masalah. Saya percaya Tuhan lebih besar, Tuhan maha kuasa, Tuhan mampu pelihara saya, Tuhan mampu membuat mujizat, Tuhan mampu mengadakan sesuatu. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya berdoa kesaksian saya ini bisa menguatkan iman kita. Kalau saya yang seperti ini saja, sampai sekarang saya masih menghadapi masalah, saya masih terbatas gerak saya. Saya ketika ke gereja juga harus diangkat. Tetapi saya tidak mau fokus kepada masalah. Saya ingin fokus kepada Tuhan. Saya ingin hadapi semua bersama Tuhan. Sehingga saya bisa dipakai Tuhan entah sampai kapan. Bagi saya, selama saya masih hidup, itu adalah bekerja dan menghasilkan buah bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang saya tangkap sebagai prinsip hidup saya. Saya kira itu saja. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Saya berdoa kita semua tetap kuat dan mampu menghadapi semuanya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.